Alternatif Adidas. EVO-SL. Nah, halo guys, Dimas di sini bersama dengan Evan di sini. Nah, kita udah lama nih sebenarnya mendiskusikan ini ya, karena kita kepikiran nih, berhubung EVO-SL itu barangnya agak susah Betul. dan mahal ya. Makanya kita bikin alternatifnya. Iya, tapi sebelum kita ngasih tahu alternatifnya nih, menurut lu kenapa sih si EVO-SL ini? Kenapa harus EVO-SL sih? Kenapa harus EVO-SL? Kenapa Jadi EVO-SL sih? Adidas itu pinter ngelihat celah ya, dimana di harganya segitu belum ada yang main. Oh serius? Serius, Masa jadi sih? hampir belum ada yang main lah, sorry. Ya. Jadi di momen EVO-SL keluar, di range harga 2 juta sampai 3 juta, bisa dibilang nggak ada super trainer yang bisa dipakai oleh pemula, bisa dipakai jalan-jalan, dan bisa ngapa-ngapain. Nah, EVO-SL ini bisa nge-cover itu semua. Harga masuk, looks-nya masuk, fungsinya masuk, tinggal durability-nya nih. Oke, iya, Namanya durability juga- benar sih. Ya, namanya juga begitulah ya. Gitu. Tapi setuju sih, waktu itu juga lu ngerekam kan di Bandung tuh ada berapa puluh orang tuh yang pakai EVO-SL. Perhitungannya ya, 2,4 EVO-SL per kilometer persegi. Itu lu rata-ratain sendiri ya? Gila. Lari 10 kilo nih, ketemu EVO-SL 24 dalam sekali lari. Sejujurnya lebih dari 24. Bisa jadi. Aslinya gua ketemu 30, tapi yang bisa ditangkap sama kamera cuman 24. Gila ya. Pantesan goib ya? Iya, jadi ternyata orang-orang tuh pada beli gitu, bukan barangnya stoknya ditahan-tahan, nggak ada. Tapi memang orang-orang pada beli gitu. Itu aja. Nah, berhubung barangnya goib tadi itu ya, mungkin ada di antara kalian yang pengen dapet EVO-SL tapi nggak bisa, itu udah kebelet harus lari nih. Nah, disinilah menurut kita rekomendasinya. Jadi rekomendasi pertama ya menurut gue ya harus ada 3 kategori nih Oke. dalam memberikan rekomendasi ini. Nah, kategori pertamanya adalah orang-orang yang butuh fungsi. Dalam artian mereka ini adalah orang-orang yang akan pakai sepatunya buat daily dan butuh sedikit bantuan dari sepatunya meskipun bukan super trainer kelasnya gitu ya. Oke. Minimal nih dapat apa? Bounce-nya. Ya. Kan? Minimal dapat comfort-nya mungkin ya dari Ya, EVO-SL. betul. Nah, dari lo ada rekomendasi apa nih di kategori pertama ini? Dari gua dulu ya langsung ya. Hmm. Kalau misalnya yang pengen bisa dipakai daily dan sekaligus latihan nih. Begitu kan konteksnya kan yang Betul, pertama betul. kan. Buat Nah, jalan-jalan gitu kan, latihan, latihan, berbagai macam latihan juga bisa Iya. lah. All-rounder intinya. all-rounder. sepatu. Gue bakal mulai dari brand lokal sih. Oke. Kalau ngomongin itu ya. Pertama sih gue bakal sebutin Mills Enermax sih. Bener, Max. Mills Enermax Bener, itu nih. Enermax Dynaplate itu kalau memang apa ya, lu tuh larinya rekreasional lah. Misalnya mungkin seminggu tuh lu cuma 2 kali, 3 kali gitu, kayak cuman tipis-tipis aja larinya gitu. Nah, si Enermax Dynaplate ini bisa. Tapi kalau memang misalnya lu agak serius nih larinya, ada satu lagi Enermax namanya Enermax Tycoon. Nah, itu Oke. Enermax Tycoon. Nah, itu emang real performance Enermax lah gitu. Kalau kalian penasaran, kita udah pernah bikin buying guide-nya, ada kita taruh di atas ya. Ya, ada di atas. Nah, itu dari Mills ya. Dari lo ada brand lain nggak? Brand lain, lu dulu deh. Sebenarnya kalau ya di kategori yang ini, menurut gua brand lokal yang harusnya jadi rekomendasi nomor 1 adalah Specs Kwanda. Wah, setuju. Specs Kwanda, looks-nya clean, ya, siluetnya bagus banget, bersih, kemudian bisa dipakai daily, semuanya bisa. Ya. Memang kalau dibandingin sama Mills tadi, secara performance memang sedikit lebih kurang, kan? Tapi kita dapat semuanya balance, bounce-nya ada lah, Ya, cukup ya. gitu ya, kenyamanan ada jelas, cukup, dipakai harian juga sangat bisa. Dan harganya itu nggak nyampe setengahnya EVO-SL. Jadi Benar. ini pertama adalah 3 rekomendasi buat yang kaum mending dulu ya. Nah, itu tadi. Nah, tapi kalau mau naik nih ya, menurut gua yang paling proper untuk dikategorikan, nah, nggak dapat EVO-SL, baiknya ambil ini. Ada dua-duanya dari brand luar. Pertama dari brand lokal Jepang itu Nova Blast 5. Ya. Nah, ini harganya 2,1 atau 2 juta pas, bahkan sering banget diskon Nova Blast 5 ini. Gue tadi lihat 1,8. Udah 1,8 lagi ya. Nah, ini nih cakep banget nih. Karena dengan harga 1,8, 2 juta, 2,1, semuanya worth the price. Kenapa? Nova Blast itu satu ya, dia punya energy return yang cakep. Meskipun bukan kategori super trainer ya, Iya, bukan. dia energy returnnya ada. Berasa banget bahkan dibandingkan sama Nova Blast seri-seri sebelumnya. Jadi kalau kalian senang nih ada energy return, nah itu jawabannya.
Terus yang kedua, dari segi kestabilan memang agak kurang, tapi setidaknya dia lebih stabil daripada si FOSL nih dari pengalaman tes kita. Ya karena firmness dari si solnya itu ya begitu gitu ya, karakter si foamnya lebih oke, dan artinya ini juga lebih oke buat dipakai daily. Meskipun disclaimer kita juga sempat bilang ya, nggak suka untuk pakai ini jalan-jalan daily, mendingan buat lari aja. Nah larinya enak, kalau pengalaman kita sih ya pakai. Jadi sebenarnya kalau heart rate kita nggak ngukur ya, tapi memang agak lebih ringan dibandingkan pakai daily trainer yang lain yang muncul pada angkatannya, si 15.5. Itu enak, plus mileage-nya juga bisa sangat panjang sekali. Pengalamannya udah Nova Blast itu dikit aja bisa tembus di atas 100-200 itu udah pasti. Teman-teman yang lain gue sering lihat ada orang-orang share Nova Blast itu tembus 1000 km. Ya jadi umurnya panjang lah. Nah ini value for money banget akhirnya dibandingkan dengan FOSL yang mau nggak mau suka nggak suka gitu ya, sedurable-durablenya dia umurnya pasti lebih pendek tuh kayak gitu. Jadi kalau kalian akhirnya sebenarnya akan lebih pakai buat daily aja nih, nggak butuh performance-nya banget. Nah kategori kayak gini nih yang lebih cocok sama kalian, antara lebih murah sekalian jadi enak miksanya atau durable kalian nih. Nah, ada alternatif lain nih kalau kemahalan. Hoka Hoka Mach 6. Ya. Hoka Mach 6 ini adalah salah satu daily trainer yang favorit kita. Kita belum pernah bahas guys. Jadi kalau tadi kalian penasaran sama review Nova Blast, kita udah bikin juga, cek di sana. Kalau kalian penasaran juga ada satu yang cukup layak dicek, yaitu Mach 6. Dimana harganya sangat cakep sekali, under 2 juta, bahkan diskonnya pun sering banget kita nemu. Kayak kemarin lebaran itu kita dapat disposnya 1, berapa ya? Di mana di SS? Itu Mach 5 bro. Itu Mach 5. Mach 5 ya? Itu Mach 5 yang di SS waktu itu. Berarti yang Mach 6-nya itu sama murah juga ya, di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta ya. Yes, ini good deal banget nih. Kenapa? Karena mungkin energi return-nya nggak sebagus Nova Blast 5, apalagi FOSL tadi ya. Tapi dia balance banget. Empuk dapat, energi return ada, buat dipakai jalan itu juga enak, buat dipakai daily juga enak. Jadi ini sepatu all-rounder, dan Hoka itu termasuk salah satu yang cukup bedak durabilitasnya. Ya, nah, ini dia nih. Ini yang menurut gua sangat menarik ya. Jadi ini cakep ya, rekomendasi untuk daily trainernya ada ya. Ada plus minus sih sebenarnya. Jadi plusnya kalau menurut gua, 2 rekomendasi gua tadi adalah punya versi white. Meskipun Nova Blast udah jarang ya sekarang, udah jarang. Stoknya yang versi white jarang banget. Mach 6 itu masih bisa kalian cari versi white-nya. Nah minusnya ya tadi ya, mungkin secara performance jelas kurang dibanding FOSL. Tapi minus yang paling fatalnya menurut gua adalah kurang culture bro. Ya itu aja, kurang culture, ya, kurang tinggi gengsinya ya. Apa-apa sih. Tapi emang kenapa nggak Nova Blast 4 kalau menurut lo? Kenapa nggak Nova Blast 4? Orang yang cari FOSL itu akan lebih suka dengan karakter Nova Blast 5. Karena energy return. Oh iya kah? Tapi gue sebagai orang yang udah 100 kilo pakai FOSL ya, gue lebih bisa menyamakan FOSL itu dengan Nova Blast 4. Oke? Ya, kalau menurut gue karakter, kalau memang nyari respon midsole, emang Nova Blast 5 the best. Tapi kalau misalnya pengen nyari kesamaan midsole sama si apa, Lex Reg gitu, kalau menurut gua lebih cocok di Nova Blast 4, lebih sama di situ. Lebih menarik. Betul, lebih sama di situ gitu. Walaupun ya NB5 kalau memang kalian benar-benar nyari yang super apa ya namanya, max cushion itu Nova Blast 5. Yeah, tapi kalau misalnya nyari yang firm sama stabil, kalau menurut Nova Blast 4 gitu. Plus Nova Blast 4 itu lebih bisa dipakai jadi sneakers daily. Ya itu setuju. Coachnya lebih dapat, buat jalan juga lebih enak. Ya gitu. Terus ada satu lagi sih menurut gua yang harus lu notice bang. Kau mending ya. 910 Haze Veloz bro. Kita belum coba masalahnya. Iya, tapi gue udah pegang. Nah, dan kita masukin sebagai honorable mention. Tapi gue kan karena gue udah 2 tahun kerja di sini, banyak orang yang menanya rekomendasi sepatu ke gue kan. Nah, gue udah nyaranin 2 orang beli Haze, 910 Haze, dan mereka semua puas. Jadi emang Haze ini dipakai daily itu mantep, dipakai khususnya seri Haze ya. Dia tuh dipakai daily mantep, dipakai long run bisa. Dipakai long run bisa. Jadi kalau menurut gua kalau udah dipakai long run bisa, berarti kalau misalnya cuma 10 km, 15 kilo itu bisa dilibas sama mereka gitu. Nah itu Haze Veloz tuh salah satu kalau menurut gua yang harus kalian lirik dan pertimbangkan kayak gitu. Oke, kategori selanjutnya bang. Kategori selanjutnya adalah menurut gua ini adalah kategori super trainernya. Alternatif dari segi super trainer. Nah ini gua duluan deh. Menurut gua cuma ada satu yang bisa ngisi ini. Apa tuh? Ortus 8 Lunar. Kenapa enggak Hyperblast 2? Enggak. Kenapa? Karena sama-sama kategorinya Hypersonic maksud gue, bukan Hyperblast. Kategorinya super trainer.
dan non plat. Jadi FOSL Oke. ini seharusnya memang dengan yang non plat. Kenapa dikasih plat di dalamnya itu bukan plat yang gimana-gimana banget, tapi itu cuma buat bantu stability Ya. dari si solnya itu memang harus ada bantuan sanks di dalamnya. Nah, kalau kita ngelihat nih secara super trainer gitu ya, Ortus itu salah satu yang awal di Indonesia ngedevelop super trainer dan resultnya juga cukup menarik ya. Kita belum pernah bikin kontennya, kita belum pernah bahas dan udah, tapi kenapa gue pede buat rekomendasi karena gue udah sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman yang lain gitu ya, terus kemudian ngelihat ada beberapa teman-teman lain yang review juga, ada juga yang bikin kontennya kayak teman-teman dari toko-toko Ray Sport Indo katakanlah dan yang lain-lain. Salah satunya nih energy return-nya itu bagus banget loh. Ya salahnya sih waktu itu dibandingkan dengan Nova Blast 5. Padahal harusnya memang dibandingin dengan FOSL. Nah, energy return-nya bagus loh si ini. Plus yang kedua nih, dari segi siluet dan warna itu sama-sama clean. Itu benar, itu ya. Itu paling setuju. dekat menurut gue. Memang siluetnya masih lebih sporty lagi sih, tapi gue masih bisa ngelihat gitu visinya kalau si Lunar Blast ini dipakai buat harian. Ya meskipun mungkin bukan Lunar apa Blast, ya? Bang. Soalnya Lunar, bukan Lunar Blast, Bang. Oke. Beda. Iya. Nah, gue masih bisa ngelihat si Ortus Lunar ini untuk hari-hari, meskipun bukan pakai denim gitu katakanlah ya. Outfitnya mungkin lebih sporty, ya denim mungkin masih bisa lah, tapi beberapa outfit lain yang terlalu baggy-baggy gitu mungkin enggak. Iya. Yang denim juga yang straight-straight aja, atasnya mungkin polo gitu ya. Yang ada aura-aura sportinya lah gitu. Itu Mungkin chino masuk- pendek lah yang cocok. Chino pendek Nah, ya, chino terus pendek. apa ya, mungkin outfit lain lah ya. Ya. Ya, tapi seenggaknya dari segi looks, performa, dan harga, ini adalah yang paling head to head, apple to apple kalau menurut gua ya. Ya, bahkan lebih murah. Jauh Lebih murah, lebih murah, murah jauh. banget itu. 1 koma. Ya nggak setengahnya banget ya, tapi selisihnya beberapa ratus ribu, Selisihnya beberapa sangat lumayan sekali dan banyaknya tidak goib. Iya, barangnya masih Itu banyak dia, lagi ya. itu dia. Iya, benar. Tapi kalau ngomongin emang super trainer ya, gue kayaknya nih kalau misalnya lihat apa brand-brand super trainer gitu, kadang NB tuh suka kelupaan, bro. Iya. NB tuh suka kelupaan. Bahkan dia tuh sering salah satu apa ya, punya sepatu bagus nih, tapi nggak digoreng. Dan kalau misalnya lu nemu sepatu itu di mana misalnya gitu kan, itu hidden gem banget, bro. Propel V5. Iya, proper terima. Ya sebenarnya gue mau jawab dulu pertama tadi, kenapa NB kurang diminati? Kenapa terutama di segmen super trainernya ya. Iya. Karena super trainer itu supercom Iya, super container. SC SC trainer. kan, super. Iya, Nah, super trainer. karena super trainer NB itu sebenarnya SC supercom trainer ya. Iya, Nah, betul. supercom trainer ini harganya mahal. 4 jutaan lebih. Iya, bisa nyampe segitu, betul. 4 jutaan lebih terus tanggung. Karena nambah sedikit udah jadi yang super shoes-nya. Yang rebel. Iya, bukan rebel, apa elite. Iya, Elite ya. benar, Itu elite. cuman bedanya sedikit. Dan kalau kalian pernah cobain, bedanya tuh jomplang banget super trainer dengan super shoes-nya. Ya. Jauh loh. Ini menurut gue yang pernah cobain ya. Ini wajar akhirnya banyak orang skip. Mendingan udah aja langsung super shoes-nya. Iya, Dengan harga segitu ya. Benar. Nah, atau orang mendingan udah aja drop hampir 2 jutaan ke bawahnya, ke kelasnya Rebel. Ya. Makanya yang lebih best selling yaitu Rebel atau seri ke bawah-bawahnya. Rebel itu juga banyak yang mungkin sebenarnya bukan di dalam negeri sih. Gue lihat ada beberapa reviewer luar bersumpah kalau Rebel itu enak banget buat daily. Oh iya. Buat jalan. Iya, tapi Rebel kan masih 2,5 ya kalau betul. Rebel V5 yang sekarang. Makanya mungkin gue lebih setuju dengan suggestion lo tadi. Iya, Propel V5. Jadi Propel V5. gue cukup sering sih sebagai orang yang sering berangkat kerja, sering lihat banget orang yang pakai daily pakai itu. Oh iya? Daily Buat pakai lari? itu. Bukan lari aja, dipakai kerja juga. Oke. Dipakai kerja juga. Jadi emang stabilitasnya punya tuh, karena dia punya TPU plate juga di situ. Terus namanya busa full cell, bro, itu responsifnya gede banget gitu. Tapi ini sebenarnya ya kalau kita boleh disclaimer dulu, belum bisa masuk kategori super trainer bro. Iya, memang belum sih. Belum. benar. Nah, Memang kayaknya harusnya masuk ke kategori sebelumnya tadi ya, Iya, yang kategori non super sebelumnya. trainer. Karena apa? Formnya itu bukan yang pakai PEBA. Nah, formnya itu pakai pengembangan dari EVA. Oh iya, benar. Nah, itu sebenarnya. Cuman memang gue setuju, itu opsi yang solid banget sih. 1,6, 1,8 tuh bisa dapat. Apa malah nggak nyampe 1,8 ya? Iya, 1,5. 1,5 ya? 1,5 kalau gue nggak salah. Solid banget tuh opsinya tuh. Solid. Iya, jadi ya nggak tahu sih emang
pengkategorian super trainer ini memang harus PEBA banget ya. Iya, emang harus ya. Pakai ini kan, pakai form yang high performance, kayak PEBA gitu. Ada beberapa hal lain lah yang diimplementasikan di super shoes, diimplementasikan juga biasanya di super trainer ini, meskipun dengan beberapa adjustment, contohnya kayak durabilitas yang lebih baik, bobot mungkin gak seringan super trainer, super shoes gitu kan ya, kayak begitu. Makanya memang artinya yang layak menghuni di sini cuman ini doang sih. Siapa? Lunar? Si Lunar. Oke. Tapi gimana dengan ini? Apa? Lu kan masih pakai nih si itu Mizuno Rebellion Flash. Rebellion Flash Gimana tuh? Itu gua sering lihat ini, gua ada satu influencer yang gue ikutin, Bang Idok Prakoso. Iya. Gitu. Nah, itu dia langganan pakai itu, daily-nya kalau gua nggak salah lihat gitu. Itu gimana menurut lu? Ini tuh nggak pengen gue masukin karena satu alasan sederhana. Apa tuh? Ini tidak ramah buat semua orang. Ya. Karena kalian itu harus punya strength training yang bagus dulu, ankle yang bagus nih, artinya nggak high mobility ankle juga, untuk bisa pakai sepatu ini dengan baik. Karena kalau enggak, ini sakit loh dipakainya. Tapi emang kata lu juga, emang ini cuma buat orang yang beneran serius lari dan cepat-cepat aja nggak sih? Iya. Minimal sebenarnya ya, mungkin strength trainingnya udah bagus. Karena ya gue pun merasakan gitu, ketika kondisi awal-awal gitu ya, gue pakai, wah nggak enak juga nih ke kaki gitu kan. Makanya jarang gue pakai sebenarnya. Mendingan gue pakai Asics sampai strength training gue udah bener-bener oke nih, layak nih pakai si sepatu ini. Itu dia. Jadi kalau kalian termasuk yang udah bagus nih ya strength trainingnya, gue bisa merekomendasikan. Tapi gue cenderung kurang merekomendasikan untuk alternatif FOSL sih. Tapi gue ada satu sih kalau menurut gue, yang apa ya? Kalau menurut padanan lu kan sebenarnya Lunar ya. Kalau menurut gue malah Neo Vista, bro. Neo Vista ya. Neo Vista tuh tapi lebih ke ini loh, kategorinya sama kayak Nimbus loh. Kayak Nimbus kan. Tapi menurut gue responsnya itu lebih kayak Hoka gitu. Responnya tuh kayak Hoka, kayak Nova Blast 4 itu kalau menurut gue, Nova Blast 4, Nova Blast 5 itu bisa disamain lah kalau menurut gue. Terus ada TPU plate. Terus kalau menurut gue itu juga salah satu pakai foam andalan mereka juga nggak sih? Iya, makanya. Coba kalau gue sih memperhatikan si Neo Vista, harusnya mungkin kategorinya lebih di cushion ya. Tapi bisa aja kalau kalian memang beneran mencari sesuatu yang enak dengan harga kurang lebih sama, mirip-mirip lah ya si Neo Vista. Bawah jauh. Udah turun banget Neo Vista 1. Kan Neo Vista 2 mau datang. Neo Vista 1 tuh sekarang 1,7 dapat. 1,7. Gede banget tuh. Iya, kemarin kita nge-guideline tuh cuma jadi 2 kan, udah di 2, masih di 2. 2 komaan lah. Sekarang 1,7. Nah, Neo Vista ini kalau menurut gue ya, ini adalah sepatu tipenya lebih ke cushion. Jadi jatuhnya sama lah kayak si Nimbus 27 gitu kan. Tapi ada beberapa kelebihan. Satu itu bener tadi, ada geriturnya. Nah, kalau kalian tidak mempedulikan kategori super trainer, balik lagi tadi ya, ini adalah salah satu alternatif yang menarik. Tapi gue akan mengkategorikan dia sebagai super trainer sebenarnya, kalau menurut gue. Formnya ya, nah nih, teman-teman gimana? Coba komen di bawah, apakah Neo Vista masuk super trainer atau bukan? Jadi artinya kalau kita summary-in lagi tadi ya, di kategori super trainer ini, yang mengisi itu sebenarnya secara mutlak ya, bener-bener cuman Ortus Lunar. Ortus Lunar, yes. Dengan semua halnya lah, semua hal positifnya sih lihatnya, yang clean kan, keren juga, ada return yang bagus, secara performance dan harganya itu semua bisa jadi plus yang bagus lah buat si Ortus Lunar. Nah, minusnya sebenarnya cuma satu. Apa tuh? Gengsinya kurang. Iya, gengsinya kurang ya. Kalau kalian nggak mentingin gengsi sih, udah nggak usah mikir, berarti gue ambil aja. Iya, naikin lah gengsi pakai brand lokal, bro. Gue malah lebih pengen kayak gitu malah. Betul. Brand lokal, brand Indonesia. Iya. Betul. Nah, honorable mention menurut gue ini harus ada. Honorable ya. Ini jujur, gue belum pernah cobain, makanya harus gue masukin honorable mention aja. Super trainer juga dari Saucony, ini lagi lumayan banyak diomongin di luar negeri nih. Saucony Endorphin Trainer. Nah, ini banyak insight-insight menarik nih soal sepatu ini. Plus Saucony itu kan sebenarnya brand ITTA buat anak-anak ini ya, anak-anak lari banget nih. Nah, kalian bisa kepo-kepoin, bisa cari nih mungkin beberapa teman-teman yang review itu adalah dari Run Repeat. Gue juga kemarin tuh lihat ada 2 atau 3 media luar lain yang juga mereview dan cukup positif reviewnya. Dan yang paling gue suka adalah harganya juga masuk akal. Ya, $200 ya. $200 mungkin sama lah kurang lebihnya. Dong, udah 3 juta $200.
Ya, tapi kan harga luar ya, belum nanti kalau masuk sini adjustment dan segala macam kayak begitu, tunggu aja. Jadi sebenarnya kisaran harga kalau di luar pun mirip-mirip sama si Evo SL kok. Oh iya. Kayak begitu. Oke, itu 2 kategori yang pertama ya. Sekarang kategori yang ketiga. Percaya nggak ada yang lebih bagus daripada Evo SL? Apa itu? Ada dong. Yang lebih bagus dari Evo SL, ini dia rekomendasinya. Nah, ini pasti kalian bakal protes. Hoka Mach X2. Oke, itu. Tapi kan lebih mahal. Itu enggak sih kayaknya, udah enggak segitunya. Iya, betul sekali. Gue segitunya. memantau nih dalam 6 bulan terakhir ada 2 momen di mana Mach X2 itu harganya koreksi parah banget. Luar biasa menurut gue dan stoknya aman. Oh, stoknya aman ya? Stoknya Bukan bagus. gara-gara sisa misalnya size 6 kan? Size paling gede lah. Stoknya relatif aman, selalu ada gitu. Momen pertama adalah setelah lebaran. Itu diskonnya dalam dan sampai menyentuh waktu itu 2,5, 2,8. Ya, masih mahal kan. Nah, momen kedua adalah bulan kemarin tuh persis tiba-tiba ada diskon terutama dari Planet Sportensia waktu itu. Oh. Itu, jadi untuk size man 2,2,nya di bawah 2,5. Seingat gue waktu itu, gue nggak dapet sih ukurannya karena gue memang mengincar 46 wide ya. Tapi nggak dapet ya sudah, jadi di skip aja. Tapi ini sangat-sangat menarik nih, di mana Mach X2 adalah super trainer yang memang lebih baik dibandingkan Evo SL. Kalau ngomongin kasta ya, memang dia super trainer yang lebih proper, everything's better gitu daripada si Evo SL. Cuman satu sih kurangnya, kurang bisa dipakai daily. Ya, karena dia super trainer beneran. beneran. Ya, mungkin itu ya keuntungan Evo SL. Iya, dan gengsinya juga tinggi. Gengsi tinggi, lagi performa tinggi, apalagi yang kurang coba? Yang Nikmat, kurang. apalagi yang kau dustakan. Nah, colorway juga relatif cakep ya. Oke. Apalagi yang putih kuning yang waktu itu kita potong, bisa lihat reviewnya di atas ini ya. Yes. Itu sangat-sangat bisa kita rekomendasikan. Plus satu lagi ada versi white-nya. Oh, ada ya? Ada dong. Sokoni punya wide-widean juga ya? ternyata? Saucony punya. Ini Hoka. Astaga, Hoka, astaga. Oh, ya, punya white juga. bener-bener. Yang masukin Hoka. white kan cuma 3 di sini. Hoka, Saucony, Essex. Iya, Nikmat mana lagi yang kau dustakan, men. Tunggu aja momennya. Siapa tahu nanti Mach X tuh bakal diskon-diskonan lagi. Karena diskonnya biasanya dalam. Karena harusnya ya tahun ini tuh keluar Mach Extreme. Mach Extreme. Iya. Oh iya benar harusnya tahun Kita ini tunggu aja ya akan seperti apa. Karena sebenarnya gini, kalau dari kasta per super traineran, Evo SL itu adalah entry level super trainer. Lu ngamuk sini ngobrol nih sama kita. Masalahnya apa? Super trainer Adidas yang udah bener-bener super trainer itu adanya di Prime X2 Strang, Prime X3 Strang. Ya kan? Harganya juga 4 jutaan gitu. Itu memang bener gitu, memang sebagus itu. Nah, ini entry-nya Evo SL. Nah, kalau kita lanjut nih, naik ada nggak yang kelasnya mid up ya, medium up, udah sekelas sama si Prime X2 Strang-nya atau X3 Strang-nya Adidas? Ya jawabannya ada 2, yaitu Mach X2 dan Super Blast. Super Blast 2. Super Blast. Ya, Super Ya Blast. kan, yang bermain di kategori yang sama itu ya 3 itu. Nah, dimana kalau by pengetesan dan segala macam yang lebih value for money dan performance itu adanya bukan di Prime X2 Strang, tapi adanya di Mach X2 dan Super Blast 2 gitu. Masalahnya Super Blast 2 tidak pernah diskon. Jadi kita nggak masukin sini. Harganya jauh dong, bedanya 1 juta. Iya. Iya kan, tungguin aja nanti Super Blast 3 keluar. Nah, itu tadi sih. Nah, sebenarnya ada lagi yang potensial lebih bagus daripada ini. Kalau gue baca leak-nya ya. Jadi udah dari tahun kemarin gue udah tahu nih ada satu leak sepatu dari Essex. Sekarang udah rame lah, orang udah tahu di mana-mana. Ya. Namanya Sonic Blast. Sonic Blast. Ya. Sonic Blast itu harusnya ya kelasnya di bawah si Super Blast. Jadi untuk entry level Super Shoes-nya Essex. Dan ini saat itu yang gue tahu ya, itu proyeksi harganya ada di kisaran 2,5 atau ke atas. Jadi memang lebih mahal. Tapi kan satu barangnya belum keluar, terus yang kedua price point-nya belum fix, jadi kita nggak tahu juga. Barangnya belum kita pegang juga, kayak begitu. Itu dia guys. Nah, itu tadi menurut gue, dari lo ada nggak untuk yang lebih baik daripada Evo SL? Secara performance atau secara looks? Oke, ini berarti kalau lebih mahal nggak apa-apa nih? Kalau lebih mahal, kita honorable mention aja. Ya, honorable mention aja ya. Iya. Ya, lo tau lah gua. Onslaught Monster 2 udah itu kalau menurut gua. Itu Iya, bener, kontendernya itu sih. Iya, kontendernya itu. Cuma emang gara-gara masih kemahalan aja. Kemahalan, Ya, betul. 3 koma kan 3,2 11 juta.
siluet cakep. Iya, warna. Gengsi ada. Gengsi ada. Iya, warna ganteng-ganteng banyak pilihannya, Pak. Iya, buat dipakai daily, iya. Iya, performa semua udah. Ada itu. Iya juga. Kesempurnaan itu. Iya. Cloud Monster. Tapi itu kan yang jadi alasan FOSL laku. Nah, iya benar. Nih. Karena nggak lebih tidak tergapai. Iya. Monster 2. betul. Cloud Monster. Ini orang-orang mendingan FOSL aja. Iya. Gitu. Gimana menurut kalian? Coba tulis di bawah ya dengan beberapa honorable mention tadi. Cuman setidaknya dari 3 kategori tadi kita sudah menemukan ada alternatifnya FOSL. Meskipun ya memang paket lengkap itu jarang ada yang punya ya. Meskipun ya menurut gua yang paket lengkap itu adanya di Ortus Lunar aja sih. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Dan nextnya kita harus bikin rekomendasi apa lagi nih? Coba ya kalian juga tulis aja komentar mau rekomendasiin apa lagi ya seperti itu. Oke, itu dia rekomendasi kita kali ini. Gue Dimas undur diri. Gue Evan pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.